Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori harga. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan dulu pengertian tentang teori harga. Yang pertama adalah harga itu merupakan nilai tukar atau balas jasa dari barang atau jasa ekonomi sesuai kesepakatan dari pihak-pihak yang bertransaksi. Harga keseimbangan yaitu harga yang terjadi dari pertemuan antara penawaran dan permintaan. Harga tertinggi atau selling price yaitu harga eceran maksimum yang ditetapkan oleh pihak berwenang dalam rangka untuk mengatur penetapan harga. Harga dasar floor price, harga eceran minimum yang ditetapkan oleh pihak berwenang dalam rangka untuk mengatur penetapan harga. Mekanisme terjadinya harga yaitu proses tarik-menarik antara produsen dan konsumen baik pada pasar output maupun pasar input untuk menentukan harga kesepakatan. Sekarang saya akan membahas khusus tentang mekanisme terjadinya harga. Nah, mekanisme terjadinya harga pada kesempatan ini khusus pada pasar monopoli. Nah, untuk pasar monopoli itu bisa melalui produsennya, bisa melalui penjualnya. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk penjual. Untuk pasar monopoli itu ada dua yang akan kita bahas, yaitu yang pertama harga itu berdasarkan penerimaan maksimumnya. Jadi pada pasar monopoli harga itu ditentukan oleh produsen atau penjual sesuai dengan hukum permintaan. Jadi karena pasar monopoli itu tidak ada produsen lain atau penjual lain pada wilayah itu, sehingga harganya itu yang menentukan adalah bukan tawar-menawar, tetapi ditentukan oleh penjual atau produsen karena tidak ada pesaing. Nah, karena tidak ada pesaing, maka penjual bebas menentukan harga, hanya saja harganya nanti itu kalau tinggi konsumen yang membeli sedikit, kalau rendah konsumen yang membeli bisa banyak. Sehingga ada dua kemungkinan yang diinginkan. Yang pertama adalah penerimaan maksimum, yang kedua nanti adalah keuntungan maksimum. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mekanisme terjadinya harga apabila penjual itu ingin mendapatkan penerimaan yang maksimum. Misalnya jumlah barang yang akan dijual yaitu barang X dengan harga H, sehingga kurva permintaannya atau kurva harganya itu sama. Ini adalah kurva harga atau kurva permintaan. Karena pada dasarnya harga itu ditentukan oleh hukum permintaan. Misalnya harga itu pertama ditetapkan dengan H1, maka jumlah barang yang terjual itu nanti X1. Nah, apabila harganya H2, maka jumlah barang yang terjual atau dibeli oleh konsumen yaitu X2. Nah, dari dua titik ini, maka nanti kita akan bisa menentukan harga berapa supaya penerimaannya itu maksimum. Nah, ini misalnya kalau kita mengadakan penjualan barang, pertama kita menentukan harga dulu. Nah, kemudian untuk mengetahui kurva permintaannya, nanti kita misalnya mengadakan diskon. Jadi dengan adanya diskon, maka harga itu bisa turun. Jadi kita nanti bisa membandingkan, pertama adalah harga mula-mula, kemudian harga diskon. Dengan mendiskon harga itu, maka kita nanti akan bisa menentukan kurva permintaannya. Misalnya
harga mula-mula itu 6, kemudian ternyata setelah kita menetapkan harga 6, jumlah barang yang terjual atau yang dibeli oleh konsumen itu 2,5. Nah, kita akan mencoba bagaimana kalau harga itu kita diskon menjadi 2. Nah, nanti dengan 2 itu maka akan kita tentukan berapa jumlah barang yang dibeli. Nah, pada harga 6, karena kita adalah membahas penerimaan maksimum, maka penerimaannya adalah sama dengan 6 kali 2,5. Jadi harga kali jumlah barang yang terjual, yaitu sama dengan 15. Nah, sekarang kalau harganya 2, jumlah barang yang terjual itu adalah 7,5. Nah, berapakah penerimaan pada saat harga 2? Maka penerimaannya adalah sama dengan 2 kali 7,5, yaitu sama dengan 15 juga. Nah, sekarang pada harga 6 penerimaannya 15, pada harga 2 penerimaannya juga 15. Nah, kira-kira pilih yang mana? Produsen atau penjual itu untuk menjual barangnya, apakah harga 6 atau 2? Nah, kalau ini pertimbangannya adalah penerimaan, tentu saja sama antara harga 6 dengan 2. Tetapi yang kita kehendaki adalah penerimaan maksimum. Nah, untuk menentukan harga supaya memperoleh penerimaan maksimum, maka cara mencarinya adalah harus diketahui lebih dahulu kurva permintaannya ini. Nah, untuk mengetahui kurva permintaan ini, maka apabila kita sudah mempunyai 2 titik, yaitu A dan B, yaitu harganya 6, pada saat itu jumlah barang yang diminta atau yang dibeli 2,5, pada saat harga 2 itu yang dibeli 7,5, maka rumusnya adalah 6 sama dengan A plus B kali 2,5. Nah, pada saat harga 2 sama dengan A plus B kali 7,5. Jadi apabila ini dikurangkan, maka akan diperoleh 6 dikurangi 2 sama dengan 4, A dikurangi A sama dengan 0, 2,5B dikurangi 7,5B sama dengan min 5B, sehingga B sama dengan min 0,8. Kemudian substitusi dari B sama dengan min 0,8 ke dalam rumus ini, maka 6 sama dengan A min 0,8 kali 2,5, maka A sama dengan 8. Sehingga model matematikanya adalah H sama dengan 8 min 0,8X, atau X sama dengan 10 min 1,25H. Jadi kurva ini adalah kurva permintaan atau kurva harga dengan rumus X sama dengan 10 min 1,25H. Nah, sekarang selanjutnya untuk menentukan harga agar penerimaan maksimum itu rumusnya adalah EH atau elastisitas harga sama dengan min 1. Jadi jika elastisitas harga itu sama dengan min 1, maka nanti penerimaannya itu akan maksimum. Nah, kita hitung elastisitas harga sama dengan min 1, rumusnya adalah sama dengan X aksen dikalikan harga per X. Jadi X aksennya itu adalah ini, turunan pertama dari X itu sama dengan min 1,25. Di min 1,25 kalikan H dibagi X, sehingga X sama dengan 1,25H. Nah, dari rumus ini maka diperoleh X itu 1,25H, ini kita tulis di sini, 1,25H sama dengan 10 dikurangi 1,25H
maka H itu sama dengan 4. Nah, pada saat H sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 10 min 1,25 kalikan 4 sama dengan 5. Sehingga total revenue-nya atau penerimaannya itu sama dengan harga 4, ini 4, kalikan jumlah barang X 5, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi penerimaannya adalah 20. Penerimaan 20 ini adalah penerimaan yang maksimum. Jadi apabila harganya lebih besar atau lebih kecil, maka nilai penerimaannya itu adalah kurang dari 20. Jadi ini adalah harganya 4, pada saat harga 4, X-nya 5, jadi penerimaannya adalah 20. Total penerimaan. Nah, sekarang pertimbangan yang kedua adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Jadi ini adalah keuntungan yang maksimum yang kita harapkan. Nah, berapakah harganya agar keuntungan maksimum terjadi? Nah, apabila kurva permintaannya adalah X sama dengan A plus BH, jadi kalau dalam hal ini kurva permintaan ini A-nya adalah 10, B-nya adalah min 1,25. Maka apabila biaya per unit tetap, artinya kulaan atau pembelian barang X dari grosir itu tetap, yaitu harga belinya tetap, maka rumus keuntungan maksimumnya adalah sebagai berikut. H sama dengan B kalikan PX dikurangi A dibagi 2B. Jadi H itu adalah harga jual yang nanti akan kita tentukan. PX harga beli, jadi kulaan atau harga beli. Sedangkan B itu adalah koefisien regresi, jadi ini adalah B. Dalam hal ini adalah min 1,25. A sama dengan konstanta, jadi A-nya dalam hal ini adalah 10. Nah, untuk itu akan kita mencari berapakah harga yang harus kita tentukan agar keuntungannya itu maksimum. Nah, misalnya diketahui harga X atau harga beli barang X tadi misalnya 2, dengan kurva permintaan X sama dengan 10 min 1,25H. Nah, ditanya berapa harga agar keuntungan maksimum, maka jawabnya adalah harga sama dengan, pakai rumus ini, B nya itu adalah min 1,25 kalikan PX, jadi PX nya itu 2 di sini, 2 dikurangi 10. Jadi ini 10 itu adalah A, jadi di sini ini adalah A nya 10 dibagi 2 kali B, jadi 2 kali min 1,25, jadi min 1,25 itu adalah dari B sini, sehingga harganya adalah sama dengan 5 di harga untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, pada saat harga sama dengan 5, maka X nya sama dengan, ini X sama dengan 10 dikurangi 1,25 dikalikan H dikalikan 5, hasilnya sama dengan 3,75. Penerimaannya adalah 5 itu adalah harga kali jumlah barang yang terjual, yaitu 3,75, sehingga penerimaannya sama dengan 18,75. Nah, kalau ini dilihat, maka penerimaannya itu lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya tadi.
Tetapi keuntungannya adalah 18,75 itu sama dengan penerimaan dikurangi biaya. Jadi keuntungan itu sama dengan penerimaan dikurangi dengan biaya. Nah, biayanya adalah karena yang terjual itu 3,75 sedangkan harganya sama dengan 2, berarti biaya untuk membeli barang X sebanyak 3,75 tadi, kulaannya tadi adalah sama dengan 2 kali 3,75, sehingga hasilnya keuntungannya sama dengan 11,25. Jadi keuntungan 11,25 adalah keuntungan yang maksimum. Jadi itu apabila biaya per unitnya itu tetap, jadi artinya PX nya tetap 2. Jadi kulaannya atau belinya, jadi ini harga beli barang tadi itu tetap 2, sedangkan harga jualnya itulah yang akan kita tentukan berapa supaya keuntungan maksimum. Nah, hasilnya adalah harga 5 inilah yang bisa kita tentukan maksimum. Jadi syaratnya tadi harus kita ketahui lebih dahulu ini. Jadi lebih dahulu kita ketahui rumus model matematikanya. Nah, caranya untuk membuat rumus model matematika ini adalah dengan jalan menentukan 2 titik, yaitu harga mula-mula kemudian didiskon. Nah, setelah harga mula-mula itu nanti bisa kita ketahui jumlah barang yang dibeli, dicatat. Nah, kemudian setelah didiskon juga akan diketahui jumlah barang yang dibeli berapa. Dari 2 titik itu akan menghasilkan kurva permintaan. Nah, dengan kurva ini kita akan bisa menentukan tergantung keinginan kita apakah penerimaan yang maksimum atau keuntungan yang maksimum. Nah, kesimpulannya adalah untuk memperoleh penerimaan maksimum itu harganya adalah sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk memperoleh keuntungan maksimum harganya sama dengan, tidak harus 5, tergantung ini, tergantung beli barang atau tergantung harga kulaan tadi. Jadi nanti beda-beda, kalau 1 nanti harganya berapa, kalau 2 harganya berapa. Nah, nanti bisa diselesaikan dengan rumus keuntungan maksimum ini, harga pada saat keuntungan maksimum. Jadi tergantung pada harganya ini. Jadi harga kulaan berapa, nanti harga jualnya berapa. Jadi tidak sama. Tapi untuk penerimaan sama, yaitu apabila harganya 4, maka penerimaannya sama dengan 20. Nah, jadi gitu. Jadi itu tadi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.